Halo para generasi pembelajar, pada video ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai aplikasi pengolah data yaitu Microsoft Excel. Pada video sebelumnya saya telah membahas mengenai ruang kerja Microsoft Excel, kita sudah berkenalan dengan sel. Jadi satu kotak ini disebut dengan sel, satu kotak ini namanya sel ya. Sel merupakan pertemuan antara kolom, yang ini disebut sebagai kolom, A, B, C, D, E, F, dan sebagainya disebut sebagai kolom. Selanjutnya, yang mendatar ini disebut sebagai baris. Jadi, pertemuan antara kolom dan baris disebut sebagai sebuah sel. Seperti ini. Ini namanya adalah sel A1. Nah, kumpulan dari beberapa sel seperti ini disebut sebagai ring cell. Kumpulan beberapa sel disebut sebagai ring cell. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya dari Microsoft Excel ini? Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, Microsoft Excel ini berfungsi untuk membantu kita membuat laporan-laporan data kuantitatif. Misalnya saya tunjukkan ya. Ini adalah rekap nilai untuk siswa dari semester 1 sampai semester 6. Kalau misalnya data ini harus saya hitung manual menggunakan kalkulator, maka pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya di semester 1, siswa 1, itu ada mata pelajaran PAI, kemudian ada PKN, dan sebagainya. Ini jumlahnya datanya banyak sekali. Bisa saya geser ya. Ini. Terus ke sini. Jadi tidak selesai-selesai nih kalau saya hitung manual, tetapi dengan bantuan Microsoft Excel saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan mudah. Nih, seperti ini ya. Kalau saya perkecil, jumlah datanya segini. Seperti ini. Ini adalah data yang saya perlukan untuk menghitung nilai lulusan siswa. Jadi cukup panjang ya. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator pasti rumit. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan Microsoft Excel. Nah, di Excel ini, kita juga diberikan banyak kemudahan. Kita bisa membuat deret data. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan data, yang itu sudah umum misalnya, kita bisa buat dengan sederhana. Misalnya, yang paling mudah kita membuat angka. Jadi kalau pakai Microsoft Word, kita harus ngetik tuh misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Mau membuat urutan nomor absen, saya harus menulis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau dalam Microsoft Excel, saya cukup menuliskan dua angka kuncinya, 1 dan 2. Seperti ini misalnya. Habis itu kita blok, letakkan kursor di pojok bagian bawah, sampai berubah menjadi anak panah tanda plus kecil berwarna hitam, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Maka di angkanya sudah akan langsung urut. Kalau mendatar bisa nggak? Mendatar juga bisa. Misalnya angka 2 saya taruh di sini, maka cukup kita blok, letakkan di pojok bagian bawah, tarik ke samping. Sudah jadi. Kalau misalnya kita membutuhkan angka dalam bentuk range, kita juga bisa membuatnya. Misalnya dari 1, kemudian 3, kita buat interval seperti ini. Lakukan hal yang sama, tinggal ditarik. Selesai. Begitu juga kalau misalnya saya ingin membuat deret teks. Jadi, misalnya saya menuliskan kata siswa 1. Siswanya banyak nih. Kalau ini tinggal satu kata saja, tarik ke bawah. Selesai. Mau tarik ke samping, selesai juga. Jadi, hanya membutuhkan waktu yang singkat. Kita juga diberi kemudahan membuat deret waktu. Misalnya, karena komputer ini settingannya dalam bahasa Inggris, saya contohkan pakai bahasa Inggris ya. Misalnya saya mau menulis urutan nama bulan, saya tulis Jan. Cukup seperti ini, singkatan dari Januari. Tarik ke bawah. Selesai. Hari Minggu, Sunday. Seperti ini. Tarik ke bawah. Selesai. Sunday. Tinggal ditarik ke bawah. Selesai. Seperti itu. Ini adalah penggunaan deret. Nah, pada video ini kita akan fokus pada pengenalan rumus. Jadi sebelum kita menggunakan rumus yang lebih rumit, kita belajar dulu memanfaatkan sel yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya.
Saya contohkan seperti ini. Kita mulai dari yang paling dasar mengenai penjumlahan. Ini ada sel 1, ini ada sel 2, ini jumlahnya. Nanti saya ingin tahu jumlahnya, kita letakkan di bagian yang berwarna biru ini. Jangan dibaca angkanya ya, tapi yang dibaca adalah selnya. Saya tahu kalau 3 tambah 7 ini 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah rumusnya. Jadi, rumusnya adalah menggunakan tanda sama dengan. Sebuah rumus dalam Excel harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, setelah sama dengan, kemudian kita sebutkan sel angka 3 ini. Selnya ada di berapa ini? Angka 3 ini ada di kolom A di baris ke-16. Maaf. Jadi ini adalah A16. Kemudian ditambah. Yang angka 4 ini ada di kolom B baris ke-16. Maka kita tulis B16. Hasilnya selesai 7. Seperti ini. Ini namanya adalah rumus ya, paling sederhana ya, seperti itu. Nah, sadukan yang di bawahnya. Angka 39 ini ada di kolom A17. Kemudian yang angka B ada di B17. Maka ini kita tinggal tulis sama dengan, kemudian ketikkan nama selnya A39 ditambah A17 ditambah B17. Hasilnya adalah 80. Selesai. Oke, sekarang untuk tugas kalian yang pertama, soal nomor 1, latihan ya. Ini ada angka 31 dan ada angka 32. Agar lebih mudah, saya geser. Nah, silahkan kalian tuliskan rumus penjumlahannya jika saya menginginkan angka 31 ini ditambah 32. Maka rumus yang harus saya tulis di sini adalah sama dengan sel apa ditambah sel apa. Tuliskan di buku tulis terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai penjumlahan. Sama persis, kita cuma mengganti tanda plusnya menggunakan tanda minus. Sama dengan, ini ada di kolom A. Nah, berapa ini? A30, maka saya tulis A30. Ditambah, ini ada di kolom B30. B30. Selesai. Ketemu ya, hasilnya benar. Kalau misalnya kita masih mau menggunakan rumus yang sama, maka kita bisa menggunakan sistem drag tadi. Digeret saja. Kita letakkan di bagian bawah, tarik ke bawah. Seperti ini, hasilnya langsung ketemu. 11 tambah 7 hasilnya 18. Kalau misalnya kita lihat di bagian formula bar di sini, rumusnya benar. A31 ditambah B31. Hasilnya adalah 17. Oke, itu mengenai pengurangan. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Silahkan ditulis di kertas. Tuliskan rumus jika saya ingin menjumlahkan 25 dikurangi 5. Maka rumusnya di sini adalah sama dengan sel ini ditambah sel yang kedua. Seperti itu. Berapa? Sudah? Tulis ya. Next. Kita masuk ke yang ketiga, ada perkalian. Perkalian, ini kita tidak menggunakan tanda X ya, tetapi kita menggunakan tanda bintang seperti ini. Jadi kalau kita mau menggunakan tanda bintang, kita harus menekan tombol Shift dan angka 8, baru dia akan muncul. Nah, sama seperti tadi langkahnya, sama dengan, kemudian dibaca nama selnya, A45, dikalikan pakai tanda bintang B45. Selesai. Kemudian ditarik rumusnya. Ini kalau rumusnya saya cocokkan benar ya. A46 tambah B46. Maaf. Kepencet. Oke, next. Kita lanjut ke soal latihan yang ketiga. Ini ya, soal latihan yang ketiga. Kalikan
7 dikali 4. Hasilnya berapa? Sama dengan selnya ini dikalikan dengan sel ini. Menggunakan tanda apa tadi? Tanda bintang. Betul. Oke, ke materi yang terakhir untuk video kali ini mengenai pembagian. Nah, kalau pembagian ini kita menggunakan tanda garis miring ya, tidak menggunakan tanda titik dua. Ingat, garis miring atau per. Nah, sama seperti tadi di atas, rumus ini misalnya 16 dibagi 4, maka diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita baca selnya di sini. Ada A60, A60, garis miring, dibagi B60. Oke, hasilnya adalah 4. Benar ya? Kita coba sekali lagi. Sama dengan 21 ini ada di A61, garis miring B61. Selesai. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kalau misalnya angka-angka ini saya ganti, hasilnya akan tetap sama. Misalnya ini saya ganti 20, maka hasilnya ini ya, hasilnya tetap valid. Ini misalnya saya buat 60 dibagi 3, maka hasilnya akan 20. Gitu. Jadi, berapapun angka yang di sini tidak akan salah, karena di sini rumusnya sudah yang dibaca adalah selnya, bukan angkanya. Jadi yang dihitung adalah alamatnya, itu ada sel berapa di situ angkanya, variabelnya, maka itu yang akan dihitung. Oke, soal yang terakhir untuk video hari ini. Soal yang 4 mengenai pembagian. Ini ya. Soal keempat, jika saya ingin membagi 25 dibagi 5, maka rumus yang harus saya tulis di bagian ini adalah, silakan dicatat di buku tulis. Oke, demikianlah video kita untuk hari ini. Saya cukupkan. Sampai jumpa.